Tapi saintis yang benar, dia akan bisa menyederhanakan semua masalah yang rumit dan semua bahasa ilmiah supaya bisa dipahami sama orang. Saintis yang benar, dia akan berusaha menyesuaikan sama pemahaman orang yang dihadapi. Bukannya minta dia memahami kita yang memahami dia, karena harus ada pesan edukasi yang disampaikan toh supaya nggak salah. Ya sudah gitu saja. Terakhir nih Pak D, kemarin kan ngobrol juga tuh tentang imunitas tubuh. Bisa diceritain nggak tuh? Sebenarnya struktur tubuh kita ini kayak apa sih? Jadi saya juga pengen tahu gitu kok. Apa benar manusia bisa nyembuhin diri sendiri gitu? Ya bisa. Kalau kita mau belajar detail itu mungkin itu ada yang profesor imunologi gitu yang sampai sekarang nggak paham imunologi. 1,5 semester dan itu juga nggak nyamin sampean paham. Tapi saya akan nyederhanakan ini. Saya tak terangkan. Yang sederhana. Rangkuman ilmu imunologi dalam waktu kurang dari 5 menit. Oh shit, ngeri loh ini. Oke. Jadi ini ada virus. Virus masuk ke dalam tubuh. Pada saat dia belum sampai ke sel target, masih di pembuluh darah, itu dia dimakan sama namanya makrofag. Makrofag dimakan. Nah, makrofag ini nanti akan menghancurkan virus, kemudian akan mecah virusnya kecil-kecil jadi protein-protein yang keluar. Nah, pada saat makrofag makan dan dia jadi mengeluarkan protein, makrofag ini berubah namanya jadi APC, antigen presenting cell. Antigen presenting cell nanti ditempelin sama sel T helper, kemudian ditempelin lagi sama sel B, dan sel B ngeluarin antibody. Oke? Pertanyaannya sekarang, yang menghancurkan virus apa? Makrofag atau antibody? Antibody. Iya, karena sampai ngikutin rata-rata orang bilang seperti itu. Tapi kan tadi saya bilang yang hancurin yang makan makrofag siapa? Yang makan virus siapa tadi? Makrofag. Makrofag. Iya. Makrofag itu dari apa dia? Makrofag itu diproduksi dari monosit dan dia diproduksi di limpa. Sel T helper, sel B diproduksi di limpa. Selama limpa sampean masih beres, maka sampean akan bisa mengeluarkan makrofag sendiri. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kita nggak butuh obat harusnya. Kalau sebelum itu, kalau vitamin-vitamin itu ada vitamin C, vitamin D itu apakah untuk menstimulus itu atau untuk produksi makrofag? Untuk produksi apapun sel kekebalan yang dihasilkan oleh limpa, itu perlu namanya antioksidan, vitamin A, C, sama E. Kalau yang dibilang kemarin, nanti vitamin D buat naikkan kekebalan, salah. Saya berani bantah siapapun profesor seluruh dunia. Vitamin D untuk naikkan kekebalan itu salah. Vitamin D untuk memperbaiki sel otot dan juga untuk tulang, benar. Tapi kalau vitamin D hubungannya sama makrofag, sama sel T helper, sel B, tidak ada urusannya. Kenapa? Ya karena memang nggak seperti itu. Vitamin A, C, E yang dibutuhkan. A, C, E. Nah, tapi bukan hanya vitamin A, C, E saja. Itu kan untuk kayak semacam oli kalau di mobil. Tapi kita juga perlu bahan bakar. Dari mana? Dari makanan. Plus kita perlu oksigen. Jadi yang diperlukan 3 tuh. Antioksidan, vitamin A, C, E, oksigen, sama makanan. Kita bahas yang paling gampang dulu. Oksigen gratis, kita tinggal bernafas. Oke? Makanan. Ada banyak sekali, kita bisa milih makanan apa saja yang kita pengen. Nah, tinggal vitamin. Dari mana kita dapat vitamin? Ya mau beli juga nggak apa-apa kalau ada vitaminnya. Vitamin A, C, E banyak di mana-mana. Walaupun itu barang kimia. Ya saya nanti mau masuk ke situ. Nah,
Permasalahannya adalah kita tidak paham bahwa ada banyak sekali vitamin A, C, E dalam makanan yang kita makan sehari-hari. Vitamin A, wortel, tomat, vitamin A-nya tinggi. Vitamin C, mau pakai jeruk, bayam, itu vitamin E-nya tinggi. Vitamin E itu ada di bayam, itu ada di telur rebus yang ada di kuning telurnya, itu banyak. Sehingga kalau saya mau mengefektifkan kinerja tubuh saya, kan saya perlu makanan, iya toh, saya perlu energi toh. Lah saya akan makan makanan sekaligus yang makanannya mengandung vitamin alami toh, maka saya dapat dua-duanya. Saya dapat antioksidan untuk mengaktifkan sistem kekebalan saya, dan saya dapat energi tanpa saya harus beli obat toh, kan gitu. Karena apapun itu obat yang dibuat itu kan bahan bakunya itu kan dari bahan kimia sintetis. Bahan-bahan yang sifatnya alami itu nanti pada saat dia masuk, dihancurkan, dicerna sama asam lambung, diserap ke usus, masuk ke hati, itu gampang dipecah untuk bisa jadi vitamin, jadi antioksidan segala macam. Tapi kalau misalnya itu yang bahan kimia, pada saat dia masuk, dia memang benar ada vitamin C dan E-nya sintetis ya. Tapi bahan pembawanya itu tidak bisa di metabolisme dengan mudah di hati. Semakin banyak kita makan bahan sintetis, kerja hati kita semakin berat. Pada saat hati kita semakin berat kerjanya, otomatis bahan-bahan yang harusnya dikeluarkan itu juga nggak bisa dikeluarkan. Akhirnya apa? Fatty liver syndrome, hepatitis, dan yang namanya saringan tubuh itu cuma 3, 1 limpa, 2 hati, 3 ginjal. Pada saat limpa dan hati rusak, ginjal rusak, ya sampean cuci darah. Sudah itu toh. Gitu. Makanya dalam waktu 2 tahun terakhir, saya sekeluarga, saya tidak pernah minum sebutir pun obat. Saya makan bahan-bahan alami semua. Kalau buah ya saya makan buah alami, saya makan sayur, saya istirahat cukup, dan saya minum herbal jamu. Dan dalam 2 tahun terakhir kita tidak pernah sakit sama sekali, dan tidak pernah mengkonsumsi sebutir pun obat. Ya. Wah, ini berarti edukasi tentang itu harusnya udah dipopulerkan ya, tapi malah ya balik lagi sih. Sudah. Jadi selama dari 2020 sampai sekarang, selama 4 tahun terakhir itu kan kita bikin edukasi banyak sekali. Mau edukasi tentang penyakit apapun itu kita bantu di situ, ada di medsos. Hanya memang tidak sepopuler seperti broadcast yang lain kan gitu. Karena kita kan lebih seneng ngeliatin ada cewek joget-joget daripada kita belajar. Iya, kan gitu. iya. Itu dia intinya di situ. Nah, balik lagi ke virus Pak De. Ini sebagai penutup. Kalau virus untuk ngurusin badan bisa nggak Pak De? Katanya kan bisa merekayasa virus. Ya? Jangan-jangan buat kebutuhan kecantikan, terus untuk hal-hal yang lain gitu, kayak menunjang kegiatan. Itu memungkinkan nggak virus itu kaitannya hanya yang jelek-jeleknya aja, nggak ada yang bagusnya gitu. Kita membuat virus untuk sesuatu yang baik gitu misalnya. Ya gini, virus itu selalu butuh sel hidup. Jadi virus apapun, virus tuh nggak ada yang baik, nggak ada yang jahat. Virus tuh simple, dia masuk ke sel hidup, nanti dia akan memperbanyak diri di situ, kemudian merusak selnya. Jadi intinya virus itu merusak kan? Ya virus yang merusak, orang dia kan parasit. Iya. Kan gitu. Berarti. Jadi mungkin ada satu keuntungan, tapi nanti akan ada efek sampingnya lagi yang ngikutin gitu loh. Jadi kalau kita cuman mengenai masalah kecantikan sama mengenai masalah ngurusin, itu gampang banget. Kita tahu kita gemuk itu karena simpanan lemak di tubuh kita kan banyak. Berarti kan lemak ini harus dipakai sebagai energi untuk tubuh kita. Tubuh kita perlu apa tadi? Antioksidan, oksigen, sama energi toh. Energi dari makanan. Nah kalau kita bisa ngatur makanan, oksigen kita bisa. Sementara kalau misalnya kita mau pakai antioksidan tadi bisa dari buah sama sayur. Maka yang dibutuhkan berikutnya apa? Energi. Kalau energi kita kurangi dari makanan, maka dia ngambil dari mana? Simpenan energi kita. Otomatis kita jadi kurus. Iya. Saya melakukan intermittent fasting nih ya. Jadi kalau malam saya jam 7, jam 9 terakhir kali saya makan, habis itu saya nggak makan lagi. Nah besok pagi saya nggak sarapan. Saya sarapannya baru nanti jam 12 atau jam 1 siang. Sehingga apa? Mulai dari malam sampai selama saya beraktivitas,
Lah tubuh saya pakai simpenan, pakai Ya, energi ya. dari simpenan yang ada di jaringan adiposa, yang ada di otot, yang ada di hati, sehingga hati saya kerjanya jadi lebih ringan kan. Orang cuma tinggal bongkar, nggak usah nambahin lagi kan gitu. Iya. Saya dulu berat saya ada sekitar 110 kilo. Ya, di TV itu Pak Ade gendut tuh. Iya. Sekarang bisa kurus. Sekarang saya ada di 90 kilo. Emang nggak belum ideal. Hanya saya jadi lebih ramping dan juga saya nggak pernah sakit kok. Kita aktivitas juga nggak pernah capek. Gitu. Iya. Itu simple. Apalagi kalau kita cuma mau ngomong mengenai masalah kecantikan. Nah, kalau kita butuh kulit yang agak kinclong, yang bisa apa namanya elastis, yang bisa kelihatan lebih bersinar kayak gitulah, itu kan fungsinya vitamin E untuk itu. Dari mana kita dapat vitamin E? Ya kita bisa pakai yang vitamin E yang katanya dari DNA salmon, terus kita bayar 4 juta misalnya. Atau kita bisa makan telur rebus kuningnya 2 hari sekali. Tinggal terserah pilih mana yang, kalau punya uang 400 juta ya pakai salmon. Kalau saya nggak punya, saya makan telur aja, ngapain susah. Oke, ini udah habis waktunya. Tapi masih ada yang mau saya tanyain lagi nih Pak De. Nanti next ya di kedua sambil kita rokok-rokokan lagi. Oke. Tentang perjamuan ya kan dan perrokoan. Nah, ini penting nih. Oke. Oke pemirsa, terima kasih Pak De, senang banget ketemu sama idola Aing ya. Orang Buah Batu ya. Oke.